Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6123 sudah terlambat. Senior, bisakah kamu mendeteksi apa yang sedang dilakukan Chu Feng? Baili Zilin bertanya diam-diam. Dia selalu sedikit takut pada Chu Feng. Abaikan saja. Ikuti instruksiku dan terus hancurkan formasi. Ji Mubai tetap tenang dan tenang. Saya selalu merasa bahwa Chu Feng sedang merencanakan sesuatu, dan saya merasa sedikit tidak nyaman, kata Baili Zilin. Tidak perlu khawatir, jangan lupa, kecuali pendiri tempat ini, tidak ada yang tahu tempat ini lebih baik dariku. Saya sudah menyiapkan rencana lengkap. Jangan khawatir, Anda akan berhasil dalam tantangan ini, kata Ji Mubai. Oke, Baili Zilin setuju. Meski penampilan Chu Feng benar-benar membuatnya gelisah, namun dia juga mengenali metode dan kemampuan Ji Mubai. Faktanya, Chu Feng benar, dia hanyalah boneka Ji Mubai. Oleh karena itu, sebagai boneka, ia tidak punya pilihan lain selain menuruti dan mempercayai Ji Mubai. Saudaraku, apa yang kamu lakukan, teman kecil Chu Feng? Apakah formasi itu begitu penting? Apakah perlu diperhatikan terlalu lama? Apakah ini akan menunda waktu untuk menghancurkan formasi? Pada saat ini, Master Long Jiu diam-diam bertanya. Melihat metode indah Baili Zilin dalam menghancurkan formasi, dia juga merasakan keringat dingin untuk Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, tentu saja dia punya rencananya sendiri. Ketua Master Long tidak bisa memahami pikiran Chu Feng, tetapi melihat tampilan Chu Feng yang santai dan tenang, dia merasa bahwa Chu Feng secara alami punya cara untuk menghadapinya. Faktanya, tidak hanya totem 9 jalan, tetapi juga klan Nafas Naga dan klan Naga Totem sedang berspekulasi tentang Chu Feng saat ini. Adapun para penonton, mereka semakin penasaran. Lebih baik mengatakan bahwa Chu Feng ingin menyerah. Jika tidak ada yang membantu, maka wajar jika dia menyerah. Namun, begitu banyak master yang datang untuk membantu, dan Chu Feng telah memperoleh formasi bantuan yang tidak lebih lemah dari Baili Zilin. Dia tidak punya alasan untuk menyerah. Kuncinya adalah ekspresi Chu Feng begitu tenang dan kalem, jauh lebih tenang dari penonton yang hadir. Sepertinya semuanya terkendali. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, sepertinya dia tidak menyerah, tapi dia punya caranya sendiri untuk menghadapinya. Akhirnya, Chu Feng bereaksi. Dia berhenti mengamati, tapi duduk bersila dan menutup matanya. Saat berikutnya, dia hanya membuat rumus yang sangat sederhana, seolah-olah sedang berlatih. Setelah itu, tidak ada tindakan lagi yang dilakukan. Pembentukan tablet batu juga tidak menunjukkan reaksi atau perubahan. Namun, selama periode ini, Baili Zilin tidak menganggur. Meski ia memilih mengambil jalan memutar dan membuat lingkaran besar. Namun setelah 3 hari penuh tantangan terus-menerus, dia menyeberangi beberapa sungai, berjalan melewati beberapa gurun dan dataran, mendaki beberapa gunung, dan melewati beberapa hutan. Secara alami, dia juga menerobos beberapa formasi yang menghalangi jalan, dan dia akhirnya sampai di kaki gunung Tanah Suci Keberuntungan. Pada saat ini, hanya ada pegunungan yang berdiri di depannya. Pegunungan itu terus berubah dan tidak bisa dihancurkan. Baili Zilin mengatur formasi dengan formasi bantuan besar yang membungkus tubuhnya. Setelah menghabiskan setengah jam, terdengar suara formasi dimulai. Formasi megah segera muncul, dan dengan raungan yang keras, formasi tersebut menyatu menjadi pegunungan, dan kemudian pegunungan tersebut runtuh. Berhasil, Master Zilin berhasil. Saat ini, dunia dipenuhi dengan sorak-sorai dan sorak-sorai.
Kecuali orang-orang yang datang untuk Chu Feng, hampir semua orang merayakan Baili Zilin. Bahkan orang luar, banyak yang meneteskan air mata. Meski hanya sekedar penonton, namun mereka sudah lama terpikat oleh penampilan Baili Zilin, dan mereka semua berharap Baili Zilin bisa sukses. Adapun Baili Zilin, dia tidak ragu-ragu dan langsung melompat ke puncak tanah suci keberuntungan. Pada saat ini, kompas di belakang tanah suci keberuntungan mulai berubah dan aura mempesona muncul dari putaran lambat. Setiap orang bisa merasakan auranya yang luar biasa. Apakah itu kekuatan tertinggi dari tanah suci keberuntungan? Apakah ini kekuatan keberuntungan? Rasanya sangat kuat, itu berhasil, dia benar-benar berhasil. Ini adalah sesuatu yang bahkan Jie Tianran belum mampu melakukannya. Semua orang yang hadir berdiri karena mereka tahu bahwa tantangan ini telah mencapai momen terakhirnya. Baili Zilin lah yang berhasil dalam tantangan ini. Bum bum bum. Dan saat ini, seluruh dunia mulai bergetar. Getarannya sangat dahsyat sehingga banyak orang tidak dapat berdiam diri. Rasanya separuh dunia akan runtuh. Merasakan kekuatan gemetar, Baili Zilin mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Karena sumber gemetarnya bukanlah tanah suci keberuntungan. Tapi itu datang dari arah di mana Chu Feng berada. Itu adalah formasi tablet batu di kaki Chu Feng. Formasi tablet batu merespons, dan Chu Feng juga membuka matanya dan berdiri. Chu Feng melambaikan lengan bajunya untuk meningkatkan kekuatan dalam formasi, dan itu segera memberkati Chu Feng seperti baju besi. Kemudian Chu Feng membuka telapak tangannya, dan api hitam dari formasi tablet batu berubah menjadi bola dan jatuh ke telapak tangan Chu Feng. Pada saat inilah guncangan di seluruh dunia mereda. Apa yang terjadi? Bagaimana formasinya bisa menimbulkan keributan sebesar itu? Mata semua orang terfokus pada Chu Feng untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Chu Feng, sebaliknya, melangkah langsung ke gerbang penghalang. Sesampainya di ruang formasi di mana tanah suci keberuntungan berada. Apakah kamu mulai sekarang? Jangan buang waktumu, tidak ada gunanya, sudah terlambat. Baili Zilin berkata dengan sinis. Meskipun dia tidak tahu mengapa formasi tablet batu Chu Feng bisa mengguncang dunia dengan begitu jelas. Namun saat ini, Chu Feng masih berada di awal tantangan. Tapi dia sudah berada di akhir. Butuh waktu 3 hari baginya untuk berpindah dari titik awal hingga titik akhir. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dilakukan Chu Feng, dia sudah yakin akan kemenangan. Tapi saat ini, Chu Feng mendorong telapak tangannya ke depan, dan bola di tangannya terbang keluar. Bum bum bum. Saat berikutnya, bola itu menjadi sangat besar, seperti magma yang meletus, dan seperti tsunami yang bergolak, bergegas menuju tanah suci keberuntungan dengan momentum yang tak terbendung. Yang paling penting adalah Chu Feng menggerakkan langkahnya sedikit dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia telah mencapai puncak alam suci keberuntungan dan berdiri di depan Baili Zilin. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang terlambat? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.